Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kenapa sih ya Gus Miftah ini begitu kan? Sebagai seorang penceramah saya heran ya. Kenapa kok langsung kampanye begitu, bukan menjadi pencerah begitu masuk di koalisi KIM, Koalisi Indonesia Maju begitu, dan bahkan ini menjadi trending begitu ya. Gus Miftah ya ungkap alasan Prabowo ogah serang dua capres lainnya saat debat. Ya bukan ogah sebenarnya, karena akibatnya ya Prabowo itu tidak mampu ya mengelola kata-kata mereka. Tidak mampu berdebat. Artinya masyarakat Indonesia memahami bahwa seorang Prabowo itu kalah debat. Jadi artinya apa? Walaupun ada pembelaan dari seorang siapapun begitu kan. Mulai dari jubir, mulai dari yang dekat dengan Prabowo, dan bahkan Gus Miftah begitu kan ya, memberikan klarifikasi seolah-olah bahwa Prabowo tidak bukan sifatnya untuk menyerang sana sini pret. Padahal itu sudah kalah begitu di depan mata begitu kan ya. Baru di belakang layar berbicara terkait dasmo etik dan sebagainya begitu. Maka saya katakan begitu, seorang para ulama, para kiai, para gus ya, yang mendukung salah satu calon seharusnya masuk di dalamnya itu bukan masuk dalam ranah kampanye mereka sana sini begitu kan, tetapi ya sebagai kontrol ya, pencerah di situ begitu. Kalau salah ya bilang salah begitu kan. Masa ndasmo etik malah ya didukung mereka begitu kan. Ini akan artinya apa? Artinya ada kerancuan mereka berpikir begitu kan. Ada ambisius ya untuk menjadi untuk menjadi kemenangan, untuk menjadi menang di situ begitu. Itulah watak-watak Indonesia kalau berdebat dengan siapapun begitu kan ya, tidak ingin kalah, karena otak watak Indonesia seperti itu begitu kan. Kalau berbicara dengan orang tidak mau kalah ya, berbicara dengan siapapun tidak mau kalah begitu kan. Apa susahnya sih mengakui terkait dengan ya kekalahan fatal dari seorang Prabowo di situ begitu. Secara etik yang mereka mengatakan dasmu dengan kata-kata kasar, seharusnya kan diberi pencerahan di situ begitu. Ya malah ikut-ikutan bagi bahwa Anies Baswedan tidak punya etika. Ini kan logikanya logika yang salah di situ begitu. Sehingga inilah kalau sudah terjebak pada dunia politik begitu kan. Siapapun ya bisa saja berubah begitu kan. Saya kira mau para ulama kayak walau kiai dan sebagainya, kalau terlalu jebak dan ikut-ikutan dalam dunia itu ya maka mereka terjebak begitu kan ya. Polarisasi ya bisa saja ada begitu kan. Ini banyak sekali ya komentar-komentar dari netizen begitu kan ya, bahkan ini menjadi trending begitu. Ternyata ya alasan lainnya adalah karena Prabowo miskin ilmu, miskin wawasan, tak berani nyerang ya karena takut dengan adanya serangan balik. Ya iyalah begitu kan. Karena Pak Prabowo itu ya tidak berpengalaman dalam dunia hal-hal seperti ini begitu kan. Dalam artian coba bayangkan kalau bisa berbicara tentang data di situ begitu. Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, Pak Ganjar menjadi gubernur di situ begitu. Ya Pak Prabowo menjadi apa coba? Selain Menhan apa coba prestasinya di situ? Anggarannya semakin tinggi, ya pesawatnya begitu kan ya. Dia masih membeli bekas di situ katanya begitu, padahal anggaran semakin tinggi di situ. Ini kan kacau ya. Kalau kita berbicara dengan logika-logika akal sehat kita begitu. Bahkan ya ini ada salah satunya karena minim wawasan dengan gagasan, makanya seperti anak-anak yang lagi ya ngejek temannya sendiri. Ini komentar netizen ya, saya hanya ingin bacakan saja. Alasannya Prabowo lebih suka ya menolong daripada menolak ya dia daripada dialog. Ya ditanya soal masalah etik dan sebagainya begitu kan ya. Masalah ini masalah itu, bilangnya apa Prabowo? Mas Anies, apa nggak tahu Mas Anies katanya begitu. Wajarlah Miftah bilang kayak gitu ya. Apanya yang kalian sanggah? Aneh kalian ya. Miftah kan pakai kacamata gelap ya. Maka mungkin dia bisa lihat di panggung ada apa begitu yang menirukan ya menjulurkan apa begitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti itu tidak perlulah ya, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang ulama, para kiai di situ yang kemudian dihormati, seharusnya bagi kami adalah ya menjadi pencerah, menjadi kontrol di situ begitu. Kalau dasmo etik lalu ada pembenaran di situ, gimana letak logikanya secara logika Islam begitu kan ya? Karena ini kan hal yang kotor, hal yang kasar di situ begitu. Seharusnya ini kan menjadi pencerah di situ. Malah ikut-ikut ya berkomentar. Ini kan aneh begitu.
Bahkan ya Gus Miftah ungkap alasan Prabowo ogah serang dua capres lainnya saat debat ya. Kalau kalah ya bilang kalah aja, jangan alibi sana sini begitu kan. Bahkan ya salah satunya pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah mengkritik capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Ia menganggap ya sikap yang ingkar janji lebih tidak lebih beretika dibanding Prabowo Subianto yang menerima Gibran sebagai cawapresnya. Coba lebih tidak beretika mana ya ketika Mas Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres. Dengan majunya Mas Anies sebagai ya capres yang dulu beliau jadi gubernur diangkat oleh Pak Prabowo, ya mengeluarkan uang ratusan miliar, kemudian Mas Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden ya. Itu bukan diangkat tapi diusung begitu kan. Itu kan kekeliruan yang sangat luar biasa. Itu bukan diangkat tapi diusung. Yang menentukan pilihan, yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat DKI Jakarta, bukan yang menentukan Prabowo di situ atas kemenangan Anies Baswedan, bukan menentukan oleh seorang Gerindra, tapi peran penting dari seorang PKS di situ sudah menunjukkan bahwa apa yang terjadi yang diusung oleh PKS itu benar-benar murni di situ. Lantas bagaimana? Apa yang mau disalahkan di situ? Apakah menyalahkan Anies Baswedan? Anies Baswedan diusung oleh PKS juga. PKS tidak pernah menyalahkan itu begitu kan. Jadi kan logika-logika seperti itu kan aneh begitu kan. Ya apalagi begitu kan dikaitkan dengan seorang Prabowo. Lantas bagaimana? Seorang Gibran menjadi pengkhianat partai dari seorang PDIP dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan ya, yang diusung oleh Partai Gerindra. Mau pilih yang mana begitu kan? Apalagi seorang Pak Jokowi di situ begitu ya. Ya, Gus Miftah tidak membaca sejarah bagaimana yang awalnya Gibran itu berada di partai PDIP di situ. Bahkan rekam jejak dari seorang Gibran, dia mengatakan saya akan patuh kepada ketua umum dimanapun kita berada. Itu janji palsu yang sekarang kalau kita ungkit itu ya berkhianat mereka begitu kan. Jadi Gus Miftah tidak membaca itu. Justru Gus Miftah ya mungkin karena saking kesalnya kepada Anies Baswedan ya mengatakan ya Anies Baswedan tidak punya etika karena melanggar janji kalau Pak Prabowo menjadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Itu kan konteksnya dia 2019 di situ begitu. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan seperti itu, mana mungkin ada yang percaya begitu ya. Bahkan ya ratusan Gus Miftah memberikan klarifikasi itu tidak mungkin masyarakat percaya. Karena apa? Karena pada kenyataannya sudah rekam jejak, sudah tahu bagaimana seorang Gibran di situ yang awalnya PDIP begitu kan ya, dibesarkan oleh PDIP, keluarganya dibesarkan PDIP, menjadi wali kota, menjadi gubernur, 2 kali presiden. Apa sumbangsi terbesar Jokowi kepada PDIP? Itu kalau melihat realitas secara etika di situ begitu kan. Ini kan sebuah pengkhianatan yang sangat luar biasa kepada partai di situ begitu ya. Setelah terkenal sana sini malah meninggalkan. Saat ini menurut Gus Miftah Prabowo enggan menyerang balik Anies Baswedan dan Ganjar, tidak ingin mempermalukan dua capres tersebut di depan masyarakat Indonesia. Ya, kalau sudah tidak mampu bernarasi, miskin wawasan, ya kata-katanya pasti seperti ini begitu kan. Pak Prabowo itu ya kasih kesempatan kita ya kasih data untuk menyerang kembali Mas Anies Baswedan dan Ganjar yang selama debat itu sangat tendensius dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo jawaban jangan ya tidak usah. Kita tidak usah membuat mereka malu di depan masyarakat Indonesia. Ngapain kita harus malu begitu kan ya? Dengan kata-kata Pak Prabowo mengatakan kalau bukan Gerindra yang akan mengusung Anies Baswedan tidak mungkin ya menjadi ya DKI Jakarta, menjadi gubernur DKI Jakarta. Ya, dengan kata-kata seperti itu kan Anies Baswedan diusung oleh PKS juga di situ begitu. Ya, Partai Gerindra tidak hanya sendirian di situ loh begitu. Jadi saya kira berpikir itu adalah harus jernih begitu. Yang menentukan kemenangan itu rakyat, bukan seorang partai, bukan seorang Prabowo, ya. Kalau kemenangan ini ditentukan oleh Prabowo, jelas Prabowo sudah dari dulu begitu 20 tahun yang lalu Prabowo sudah menjadi presiden begitu kan. Tapi pada kenyataannya apa? Kalah menjadi wakil, kalah. Mencalon lagi 2014, 2019 kalah. Ya semoga 2024 kalah lagi. Kan begitu logika kita begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini narasi-narasi mereka ya kurang ya. Bahkan ya
kalau dikritik sana sini tendensius, jualannya adalah Jokowi. Ya mana mungkin begitu kan? Ya, Jokowi di hati masyarakat sudah muak hari ini begitu. Apa yang harus kita pertahankan? Ya, mending ya kita lihat saja nanti kekalahan Prabowo begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.